Sampai hari ini, belum ada skincareku yang terbukti overklaim satupun. Many months later. Iya, intinya overklaim ya. Iya. Oke, setuju lah. Ya? Bisa dibilang. Bisa dibilang ya. Apabila tidak ada data yang mendukungnya, ya bisa dibilang. Overklaim lo ya. Oke. Orang biasa sih nggak akan ngerti. Kasian deh kalian. Dokter Richard, kenapa sih Dokter Richard? Nggak boleh gitu tau dok. Kalau misalkan emang salah gitu ya, akuin aja sih kalau salah. Kasian tahu orang-orang yang udah beli, yang udah nabung buat cantik, ternyata salah. Misalkan emang ternyata itu dokter bener ya, bikin klarifikasi, udah selesai. Bikin klarifikasi, jangan tutup komen. Cemen amat tutup komen. Tentang rumahnya udah gede banget itu. Tolong dong dok, kasian tahu orang-orang yang mau cantik, yang kata dokter nggak usah harus ke klinik, nggak usah harus ke dokter, pakai ini aja di rumah bisa. Nggak, di otak gue juga kagak bisa, gak mungkin bisa. Yang bisa menggunakan jarum buat kecantikan itu cuma dokter gitu tuh. Nggak bisa kita aplikasiin sendiri. Kita semua punya sertifikat. Enak banget kalau begitu. Timbang sakit apa tinggal bikin aja sendiri. Kalau emang bener ya, kalau emang bener itu mah parah banget itu. Buset dah, harga ratusan ribu doang di markup sampai sejutaan, sampai jutaan, buset dah, kasihan orang. Bukti-buktinya kan udah ada tuh, ya kan di FYP gue sering banget tuh bukti-buktinya. Yang dikelet ada merek orang lain lah, apalah. Misalkan gue nih, gue jualan anduk misalkan. Terus habis itu ditempelin merek orang, marah, gue juga marah pasti. Gue jual 100 ribu dijual sama orang 400 juta, iya marah lah. Harusnya gue kaya gitu tuh. Tapi gara-gara elu. Udah dok, cepetan, kata gue ini klarifikasi. Pertanyaannya adalah kenapa lu ladenin? Aku nggak ladenin bang. Lu ladenin? Enggak bang. Itu video-video lu ada meladeninnya. Sebentar. Video ini aku buat untuk Felix Suhendri dan juga Dok Peng. Tidak. Jangan-jangan kamu adalah kaki tangan ibu. Tidak. Bahwa Dok Peng adalah kaki tangan ibu. Tidak. Ini ternyata responnya adalah tutorial bagaimana cara menyampurkan skincare. Tidak. Kapsul seperti ini punya kaedahnya ada di mana ini? Tidak. Jangan egois lah, mak-mak yang egois seperti itu. Salah ya. Tidak. Hal personal di luar ini. Seperti, aku tahu loh, kamu pernah menyelundupkan produk Alkes tanpa izin ke Menkes dari luar negeri. Ada bukti chat semuanya. Kamu juga pernah dikeluarkan dari grup estetika karena terlalu nyinyir. Atau juga, saya bisa bawa hal-hal kenapa kamu bercerai dengan suami kamu. Soalnya gue udah gedek juga ngeliat lu, Dok. Maksudnya, kok nggak ada klarifikasi? Maksudnya itu, kok nggak ada klarifikasi? Oke, aku catat ya Bang ya. Aku catat, ini adalah saran dari Bang Denso, aku catat. Bukan saran, ini pandangan dari masyarakat. Guys, ini sumpah lucu kali weh, sumpah. DRL tadi kan live ya untuk jualan si body lotion itu. Terus penontonnya itu tuh sampai ribuan gitu loh. Tapi yang komen hampir rata-rata hujatan. Kalau nggak percaya cobalah nih. Aku kasih tunjuk ya. Semua 4.000 perak. 4.000 perak masing-masing pelafon 100 ya. Siap-siap ya. Yang dapat story ya, 4.000 perak untuk kalian semua. Siap. 5 4 3 2 masuk ya. Buruan say, langsung di channel yang dapetin harga 4.000 diambil di channel langsung dibayar, jangan lupa di start. Habis ya. Ada yang sisa nggak? Habis guys ya. Siapa yang dapat? Apa iya yang nonton itu cuma untuk meluapkan emosi gitu ya kan, ngehujat si dokter. Terus yang lebih lawaknya lagi ya, kan dia bikin nih harga lotionnya itu jadi harga 4.000. Tapi waktu ditampilkan di etalase itu tuh nggak sampai 5 detik loh, nggak sampai 5 detik udah habis terjual. Bahasanya udah habis terjual gitu, belum sempet diklik pun, plan back aja nih. Itu kayak dia munculin langsung stok habis terjual gitu. Jadi kayak emang antara niat nggak niat ngasih harga 4.000 itu satu. Yang kedua, udah dia ngasih harga 4.000 pun tetep aja itu komentarnya napi. Maaf ya dok, aku ketawa ya, cuman lucu kali loh. Aduh netizen. Terus teman gue bilang, enggak, lu nggak MPD. Ah, temen lu mah menjilat aja kali. Nggak ada niat foto dengan saya gitu Pak. Saya yang punya Athena Group loh Pak. Bapak lihat di Google dong, cari nama saya Pak.
Dokter kecantikan paling menginspirasi 2022 loh, Pak. Guys, ini DNA salmon lagi viral banget tuh, ya kan, di TikTok. Punya kalian stikernya bisa dikopek, itu pasti palsu punya. Gak beli di live di Dr. Richard kan? Kalau aku mah belinya langsung di live-nya Dr. Richard, langsung pas beliau lagi live. Jadi aku order. Nah, ini bentukannya. Cuma udah lama sih nggak dipakai, taruh di lemari aja karena dia lagi booming aja nih. Aku keluarkan dari lemari. Penasaran juga nih akunya, ya. Kita buka dulu. Nah, ini dapat jarum injeksinya. Terus ini nih DNA salmonnya nih yang dibilang-bilang. Kalau punya kalian misalnya dikopek-kopek, punya aku nggak bisa dikopek. Sini kamera deket dan kita coba putihkan. Kok sama bisa dikopek? Ini padahal aku belinya sama Dr. Richard loh. Pas beliau lagi live aku order loh ini loh. Kok sama bisa dikopek? Lah gimana ceritanya? Coba Dr. Richard minta bantuannya, coba klarifikasi ini gimana duit saya. Duitnya saya nabung 3 tahun loh beli barang ini loh Dr. Richard. Tolong. Ini gimana? Cepetan lu pada bisa kerja nggak sih? Cuman tinggal tempel nih skincare aja susah. Dokter Alyong, bukan ini penipuan ya namanya kalau kita tempel stiker di skincare orang lain. Penipuan. Gua kasih tahu ya orang kerja. Semua bisnis itu ada tipu-tipunya. Nah ini mah tipu-tipu dikit mah wajar. Lu mau kaya nggak? Ya mau sih Dokter Alyong. Nah iya, kalau lu mau kaya begini caranya. Ini DNA salmon, white tomato, begini cara jualnya. Tapi Dokter Alyong nggak takut ketahuan nih dokter kalau kayak begini. Lu nggak usah takut. Gua ini dokter terkenal di TikTok. Nggak semua orang percaya sama produk gua. Orang klinik gua udah banyak. Katanya dokter kecantikan, tapi kok mukanya jelek kayak Suneo. Kima lu jangan sembarangan ngomong ya. Gue pecat lu ntar lu. Cepat tempel itu stiker. Viral. Setelah memposting informasi mengenai disegelnya pabrik Maklon Mafia Skincare, terungkap bahwa Dr. Richard Lee menjadi bagian yang menggunakan jasa pabrik mafia tersebut untuk memproduksi produk dari brand Athena miliknya. Lantas, bagaimanakah klarifikasi dari Dr. Richard? Tapi apakah produkku yang diproduksi di pabrik tersebut jadinya abal-abal? Enggak. Loh, bukannya dokter sendiri yang bilang kalau pabrik tersebut tidak bisa dipercaya karena produk-produk yang dihasilkan ternyata berbahaya? Si owner pabrik, si Ibu H, itu sering memproduksi etiket biru abal-abal terus dikirim ke reseller-reseller. Kalau pabrik si H ini adalah pabrik mafia skincare besar di Indonesia. Tapi deh, kok masih aja sih mau order di sana? 20.000 pieces. Sangat munafik dan bermuka dua. Sungguh tidak bisa dipercaya dokter yang satu ini. Dengan adanya fenomena doktif ini, kalian semua tuh harusnya sadar. Kebanyakan brand owner di luar sana tuh cuma ngelihat kalian semua sebagai ladang duit. Sampai-sampai mereka nggak peduli kalau produk mereka itu nipu kalian semua. Padahal kalau mereka pintar, ada kok cara yang menguntungkan dari segi bisnis, tapi menguntungkan juga buat masyarakat. Yaitu dengan buat produk bagus, tapi harganya terjangkau. Lah, untungnya kecil dong. Kalian lihat ya, ini produk gua, kalian pikir untungnya gede. Produk ini mungkin salah satu produk di seluruh Indonesia yang untungnya paling kecil. Tapi, karena harganya terjangkau dan kualitasnya itu bagus, yang beli jadi banyak. Kalau kalian ambil keuntungan yang kecil, tapi yang beli banyak, ya bisnis kalian untung. Dan masyarakat seneng. Gimana lagi caranya mereka bisa dapat produk dengan kualitas kayak gini dengan harga terjangkau? Jadinya win-win. Jadi buat para brand owner di luar sana, jangan cuma mikir gimana cara neken biaya produksi serendah mungkin dan menjual dengan harga setinggi mungkin. Diganti targetnya. Gimana caranya bikin produk yang inovatif kek? Gimana caranya bikin produk yang jarang di Indonesia kek? Intinya jangan cuma otaknya tuh duit doang. Yang ada duit haram tuh lo makan. Dah ya, peace out. Gue nggak peduli masyarakat sebenarnya, sejujurnya. Kalau dia... Ini gue nonton akhirnya podcastnya Densu dan 2 menit pertama gue udah emosi banget nih. Bentar ya, lu denger. Aku nggak mau chaos. Cukup dengan Chaosnya di mana sih? Kalau menurutku, kalau sudah ada kayak gini ya, aku juga kan nggak keberatan kayak gini bang. Kalau misalnya dengan doktif, kan yang bermasalah dia dengan aku sebenarnya bang. Dan nggak semua. Ya, yang bermasalah itu elu sama
masyarakat sebenarnya awalnya, bukan sama Doktip guys. Lo tuh bermasalah sama masyarakat, Dr. Richard, karena duit masyarakat itu. Tapi kita lanjut dulu. Akan sebenarnya kan. Tapi aku akan clarify semuanya. Tapi tidak dari pertanyaan yang punya tendensi lain kayak gitu punya. Karena dia yang gue hadapin. Gue nggak peduli masyarakat sebenarnya sejujurnya. Kalau dia sumpah gue greget banget. Gue gak peduli sama masyarakat. Itu duit masyarakat. Why? Duit masyarakat. Richard bener-bener lu ya. Dr. Richard sama Densu Podcast, kalian udah nonton gak sih? Gue jujur gak sanggup nonton video aslinya. Jadi gue cuma nonton di video TikTok, di potongan-potongan video TikToknya. Nah, ini kok gue ngerasa ya, bukannya tambah clear dan tambah memperjelas nama baiknya Dr. Richard, tapi kenapa jadi malah tambah blunder? Ini gue sok netral ya, ini gue sok netral. Gue beneran sok netral, gue gak mihak siapapun. Aslinya gue dukung Doktip. Terus yang aplikatornya kita buka. Kalau misalnya kita belum buka ini ya, expirednya bisa 2 tahun guys. Tapi kalau misalnya kita udah buka ini, terus kita tap-tapkan di wajah kita, ini boleh hanya dipakai 1 bulan aja. Setelah 1 bulan kalian nggak boleh pakai lagi, karena takut terkontaminasi kan ininya. Tunggu, di luar negeri ada loh yang roll-roll gitu tuh. Dia pakai jarum-jarum juga kan. Banyak kan muncul di VT-VT YouTube tuh. Itu alasan yang digunakan ya Bang Densu ya. Itu alasan yang digunakan. Tapi harusnya tuh Mas disposable, sekali pakai buang, nggak boleh dipakai lagi. Gimana cara sterilisasinya? Kan kalau kita pakai kan udah berdarah. Darah itu kan rentan sekali terhadap kontaminasi bakteri. Bakteri kan suka banget dengan darah. Kalau kita pakai ulang lagi, entah minggu depan, bulan depan, otomatis resiko infeksi akan besar. Nah sekarang misalnya Bang Densu, misalnya Bang Densu ya, Bang Densu misalnya kena HIV. Misal nih ngomong, misal. Agak kurang enak ya. Jangan dong. Iya. Nggak apa-apa. Ada orang gitu, ada orang. Gitu loh ya, nggak enak kan langsung contoh langsung gitu ya. Coba HVS lah. HVS lah ya. Kena HVS ya. Kena HVS. Terus Bang Densu pakai tuh. Iya. Iya kan? Terus tiba-tiba Bang Densu taruh. Oke. Terus tiba-tiba anaknya pakai. Nah itu bisa terjadi cross infection. Meskipun angkanya kecil 0,1, 0,3 iya, kan? jadi resikonya tinggi. Betul. Jadi dia harus sekali pakai saja gitu kan. Jadi harus ada keterangan di situ. Itu peraturan yang benernya begitu ya? Iya, harusnya. Jadi tidak ada nih jarum yang bisa sekali dipakai berkali-kali. Iya, nggak bisa. Apalagi ada darah di situ kan. Otomatis ada kontaminasi. Walaupun dipakai sama orangnya sendiri. Iya, tetap karena kan begitu ada darah, kita simpan 24 jam aja, bakteri udah ngumpul semua di situ. Kolonisasi bakteri gimana caranya ngebersihinnya gimana? Kalau dibersihin pakai apa gitu nggak bisa juga. Kalau bisa bener-bener, tapi kan kita siapa yang bisa menjamin itu? Jadi yang itu yang menurut saya sangat saya sayangkan secara profesional dokter. Seharusnya itu tidak dilakukan. Akhirnya saya tahu nih DNA terbaik yang akan saya gunakan untuk produk terbaru saya. Dek, kakak baru bangun sampai kaget loh. Kan Doklip sampai lupa opening. Hai guys, ketemu lagi dengan Doklip, Dokter Klap Klip. Ade Doksun mau cari masalah lagi sama kakak. Iya, sekalian aja. Tuntut dong Doklip, tuntut. Maaf ya dek ya, kakak lupa pakai kerudung. Namanya juga baru bangun. Tapi idenya adek pakai DNA Doklip bagus juga ya. Nanti di video selanjutnya kakak tunjukin deh. Kakak pakein DNA Doklip ke teman-teman kakak ya dek ya. Hei Doksun, kau ingat dengan wajahku ini? Aku Klap Klip, orang yang telah kau rampas kebahagiaanku. Bye. Produk Dr. Richard ini tidak ditutup siringnya. Katanya ada tutupnya. Tapi ditaruh di luar. Mungkin karena boxnya tidak cukup. Nah itu kami kaget. Kenapa itu dilakukan? Kalau kita buka, Mas, logikanya aja. Itu kan udah terkontaminasi. Paham. Dari statement Dr. Nanang, di sini kalian bisa lihat ya bahwa produk tersebut bisa dikategorikan produk berbahaya karena sudah terkontaminasi. Hal ini didukung dengan bukti yang Doktip pernah tunjukkan ke kalian, yaitu adanya perubahan warna dari produk asli dan produknya Dr. Richard. Produk Riber Skin itu ditutup, kalau produk Dr. Richard tidak ditutup, tetapi tutupnya terpisah. Kalian bayangkan dari pemindahan ke box baru, kemudian menunggu proses penjualan, labeling stiker, hingga pengiriman ke kalian saja itu sudah memakan waktu hingga sampai ke tangan customer. Yang artinya efektivitas produk tersebut sudah berkurang dan tidak lagi steril saat kalian suntikan ke wajah kalian. DNA salmon yang kalian suntikan itu kan penetrasinya langsung ke kulit menggunakan microneedling ya. Jadi waktu kalian suntik
bikin itu, kemungkinan besar produk tersebut sudah kontaminasi dengan virus atau bakteri. Yang artinya muka pasien bisa aja terjadi peradangan, adanya reaksi gatal, atau ruam-ruam lain. Jadi, kalau Dr. Richard bertanya pada dosen skincare di podcast yang sebelumnya bahwa Gue highlight dari kata-kata itu. Menurut lu gue jual barang berbahaya? jawabannya adalah bukan lagi berpotensi berbahaya, tetapi berbahaya dari segi keamanan pasien atau customer yang membelinya. Nih, saya kan sudah datang ya bang ya. Siapa coba yang nggak datang? Padahal saya udah mengikuti loh jadwal beliau. Beliau yang... Gitu ya. Jadi ya guys, di sini Dokti bakalan jelasin ya. Ini salah satu strategi dari Doksun Pak untuk menggiring opini. Jadi ini sudah Dokti duga sebelumnya guys. Pasti Dokti dibilang takut. Mana mungkin Dokti dikatakan takut? Kok sudah melapor ke pihak berwajib sih? Kalau takut itu kabur. Bantuin. Tolong ya Bang Densi, duduk. Nanti akan terjadi pengalihan isu guys. Sampai kejahatan yang sebenarnya Doksun lakukan dilupakan masyarakat. Maunya begitu ya. Masyarakat lupa guys dengan kejahatan-kejahatan dia. Enggak ya, Doktif enggak akan mengikuti permainan Doksun ya. Enggak akan Doktif ikutin permainan dia guys ya. Loh kemana orangnya? Kemana orangnya? Woi. Gak ikut-ikutan. Kemana orangnya? Kemana? Doksun di sini paling males itu nge-review di Indonesia karena semua itu masih banyak yang bodoh. Hai guys, ketemu lagi dengan Doklip, Dokter Klub Klip. Kali ini Doklip gak mau izin stitch ke adek ya. Kakak benar-benar marah. Kakak geram lihat kelakuannya adek. Masyarakat Indo gak sebodoh itu ya dek ya. Justru masyarakat Indo itu sekarang pinter-pinter. Buktinya kemarin yang DNA lele ketahuan kan. Terus yang terakhir tuh apa? Stiker buaya putihnya adek itu gimana tuh klarifikasinya tuh? Coba jelasin ke Doklip dong. Hati-hati. Mata-matanya Doklip tuh banyak. Bisa di atas genteng, di bawah kasur adek, atau di alam barzah. Ya udah, kalau belum berani klarifikasi, kita ketemu ya nanti ya. Kita live bareng biar masyarakat Indo lihat semua. Catat tanggalnya 13 Desember. Ditunggu klarifikasinya ya dek. Bye. Ini dibeli 1,5 sekian. Oke. Diskon jadi 700. Oke. Saya cek, ini punya anak buah saya. Siap. Saya cek ada di e-commerce. Siap. Harganya cuma 500-600an. Siap. Mereknya sama seperti Siap. itu. Saya kopek buat Anda. Ya. Nah, ini dia. Super Picial. Jadi, ini sebenarnya produk siapa? Oke, saya akan jawab. Kasih saya kesempatan untuk menjawab. Oke, siap. Yang pertama, saya minta maaf dulu dengan masyarakat. Ada satu videoku, aku menyampaikan bahwa itu produk buatanku. Itu kehilafan aku. Aku minta maaf dengan kalian semuanya atas kehilafanku dalam bermarketing lah ya. Dalam berjualan. Ini Korea punya ya? Dan aku punya kerjasama dengan perusahaan tersebut. Yang sering ditanya adalah, ini DNA-nya bukan DNA ikan salmon nih, DNA lele nih, balmon nih, lain sebagainya. Iya. Ini adalah website, ini Instagram resmi. Benar nggak produk ini ditarik Bepom? Benar aku ngomong. Kalau kalian punya ChatGPT, silakan ketik di ChatGPT 15 produk yang ditarik izin edarnya oleh Bepom. Iya. Muncullah 15 produk. Salah satunya ini. Termasuk produk ini. Ingat nggak kalian waktu kemarin ada seorang dokter yang nge-stitch ya kan kontennya aku, terus aku dihujat satu Indonesia. Hujatannya itu kejam ya kan, ditanya aku dokter apa enggak. Ternyata si Ono yang udah gak praktek lagi. Yang kedua ya kan aku lulusan mana. Ternyata si Ono yang gak jelas lulusan mana. Yang ketiga kemarin dibilangnya aku ada produkku begini begono ya kan. Nah ternyata produk si Ono itu ya kan banyak membohongi masyarakat Indonesia. Satu Indonesia tertipu ya kan. Cuman di relabel dikasih stiker murah harga 2.000 tapi dijual jutaan.
Sekarang aku tanya, menurut netizen yang budiman yang hujat-hujat aku kemarin, gimana perasaannya membela orang yang salah? Minta maaf nggak lu? Sulit. Kamu kasih saya di sini 100 juta pun saya nggak bisa sembuhin. Udah pulang. Kasih pasien itu jangan susah-susah banget lah. Gimana saya sembuhinnya itu? Tayangin aja podcast yang nggak akan ada yang bisa nyembuhin. Saya aku ganteng juga loh. Bentar, di telepon. Halo. Keras-keras udah sembuh. Ya mungkin. Make up itu make up. Bukan juga. Filter kayak saya. Bukan. Siapa yang sembuhin? Udah saya nggak beli. Pokoknya jangan sampai videonya kesebar. Viral di TikTok. Kayak apa tuh dokter ya? Masa nih kuliah di S3 nggak diajarin? Menipu itu menurut saya oke-oke aja sih. Dr. Richard Lee, orang yang menghujat dokter itu adalah orang yang dulunya orang yang paling percaya dengan semua yang dilakukan oleh dokter. Dan sekarang kecewa, makanya wajar masyarakat marah. Kepercayaannya dirusak. Hari ini saya bicara bukan sebagai skincare edukator di sosial media yang bakal menghujat dokter. Bukan sebagai teman sejawat yang akan membela dokter, tapi menjadi masyarakat yang salah satunya kecewa dengan apa yang udah dokter lakuin. Stiker di produk orang lain tuh keterlaluan. Overclaim, bilangnya white tomatoes padahal L-glutathione itu keterlaluan. Saya akan buktikan nanti kalau memang itu sebenarnya kalau white tomatoes itu bisa ditulis bukan cuma L-glutathione. Selain itu, hujatan buat dokter gak cuma menyerang Dr. Richard Lee saja, tapi profesi dokter juga sama. Banyak banget komen yang menghina-hina dokter karena tindakan dokter tersebut. Bahkan saya mendapat hujatan rasisme ya di sosial media. Padahal saya hanya memberikan edukasi. Hujatan seperti ini banyak banget saya terima. Saya yakin dok, jawaban dari dokter gak bakal bisa memuaskan semua orang. Kalau salah, bilang aja salah gak apa-apa. Tapi yang pasti, kalau dokter diam, hujatannya akan semakin ramai. Gak cuman kena ke dokter, tapi ke orang-orang sekeliling dokter, profesi dokter, ras dokter, dan semuanya dok. Hai guys, ketemu lagi dengan Doklip, dokter Klub Klip. Guys, siapa yang penasaran? Sesuai janji Doklip ya, karena sudah followers 2,5 juta, Doklip mau spill mystery box yang selama ini Doksun itu tipu-tipu kalian semua. Kita buka langsung aja ya. 1, 2, 3. Ini guys, selama ini dia pakai ini. Dia sudah menipu masyarakat banyak. Doksun, sini Doksun. Aduh, pantes hilang. Kemana sih hilang nih? Ini ya, sini guys, balikin ya. dong. Kita jambak aja ya. Masalah tomat belum selesai. Klaim kandungan tomat putih 7 kali glutathione daripada tomat merah. Tapi nyatanya isinya suplemen L-reduced glutathione. Cuma di paket saja. Itu belum selesai. Muncul lagi yang baru. Kemarin yang marketingnya DNA salmon di rumah. Itu produknya bukannya bermasalah sama Bepom itu ya? Itu kok tempelan juga. Konsepnya memang produk orang. Di repackage, dijual lagi dengan branding dokter. Kayak gitu ya. Kalau aku jadi customernya, aku merasa tertipu sih. Tapi kalau seandainya kalian mau bela dia juga, itu suka kalian, itu hak kalian. Untuk customer yang merasa tertipu, di refund nggak sih? Soalnya termakan branding. Katanya produknya yang paling bagus, paling mahal. Ternyata punya orang, cuman tempel stiker aja. Oke, mau dipotong kayak gimana nih? Dikit aja ya bang. 1 mili aja kalau bisa. 1 mili? Iya. Serius nih? Serius kayak gitu punya. Kenapa 1 mili? Oh, takut copot. Ya udah boleh deh. Saya 1 mili aja ya. 1 mili aja. Terus kelihatan kayak lagi potongin beneran ya. Oke, sip. Aman. Atau saya perlu copot dulu ini? Boleh deh. Gue copot dulu ya. Oke, yaudah yuk. Jangan pegang atas ya. Oh, maaf. Bawahnya aja, bawahnya. Oke, bawahnya aja ya. Gimana? Udah oke ya? Udah oke. Oke, aman. Oke, udah aman. Yaudah nih. Makasih ya bang. Ya sama-sama. Nah, lumayan nih buat beli obat. Jadi gue udah lihat nih podcastnya DRL sama Denny Sumargo. Sampai bela-belain guys. Gue download tuh dia di YouTube. Buat gue nontonin di pesawat dari Bangkok ke Jakarta. Nah ini pagi-pagi nih gue belum mandi ya. Langsung aja deh gue berpendapat nih. Perasaan gue waktu gue nonton podcast itu kayak...
nanggung gitu loh ya. Kalau emang mau ngaku salah, udah ngakuin aja semua kesalahan, jangan ada yang di setengah-setengah gitu loh. Gue berasanya nanggung gitu loh, nanggung. Tapi ada kejanggalan-kejanggalan yang gue rasain pada saat nonton podcastnya dia ya. Yang pertama dia bilang dia tidak peduli masyarakat, yang penting urusan dia sama Doktif kelar gitu ibaratnya ya. Yang gue tangkap kayak gitu ya. Maksudnya gimana lu tidak peduli sama masyarakat? Sedangkan masyarakat itu banyak banget yang udah beli produk lu nggak bisa bilang nggak peduli sama masyarakat gitu. Justru yang lu harus peduli nomor satu utama ialah pelanggan-pelanggan lu, customer lu gitu. Kalau kayak gini kan kesannya lu kayak mau nyetopin Doktif banget gitu. Ya kan? Cuman itu doang tujuan utama lu gitu. Sedangkan keresahan masyarakat itu ya nggak lu peduliin. Nah itu salah itu menurut gue. Yang kedua mengenai PhD lu. Lu bilang lu itu baru tahu kalau misalnya universitasnya itu bermasalah ketika lu udah mau lulus atau apa gitu ya. Nggak bisa kayak gitu. Lu bukan orang bodoh, lu orang pinter gitu kan. Lu harusnya nggak mungkin lu itu daftar ke suatu universitas atau kampus yang lu nggak tahu asal usulnya gitu loh. Ya kan, menurut gue ya lu cuma mau dapat gelar PhD-nya supaya jualan lu itu lebih lancar, supaya orang tuh lebih lihatnya, wow ini PhD lo yang ngomong. Udah jangan berkelit di situ. Terus mengenai WT ya, masalah stiker-stiker WT itu ya, emang nggak salah lu tempel stiker. Yang salah itu bukan di stikernya, yang salah stiker itu membuat orang berasumsi kalau misalnya isinya itu adalah white tomato. Ya kan? Padahal lu bilang itu ekstrak glutathione dari si white tomato tersebut. Ya udah cukup bilang aja itu isinya glutathione, gak usah pakai embel-embel white tomato gitu loh. Apalagi pabriknya juga bikin produk yang serupa ya, yang secara komposisi tertulisnya sama. Nah itu bakal di pikiran orang awam nih kayak gue nih, itu adalah produk yang sama di pikiran orang awam ya. Walaupun dapurnya gue kagak tahu lah ya kayak gimana, resep-resep lainnya gimana, yang penting di mata orang awam kayak gue itu kayak sama gitu loh. Apalagi pas ditanya stikernya ditempel sebelum daftar BPOM atau enggak, dia jawabannya tidak tahu. Nah terus lu bilang ini bisa 7 kali lah berdasarkan bukan data tapi hasil meeting lu ketemu teman-teman lu itu di luar negeri itu yang lu juga tidak ada buktinya sampai detik ini. Nah, kalau masalah stiker DNA salmon, ya, itu menurut gue, ya udahlah, oke, lu mengakui kalau misalnya itu adalah produk Korea. Tapi, di marketing pertama lu juga bilang itu adalah hasil buatan lu sendiri. Walaupun di video-video selanjutnya lu ada bilang itu produk Korea. Nah, cara-cara yang marketing kayak gini yang menurut gue kurang tepat ya, dokter. Yang namanya marketing itu harus konsisten. Dari awal A, ya A terus. Jangan bilang dari awal ini produk racikan lu, produk bikinan lu. Terus di video berikutnya lu bilang, ini adalah produk Korea, ya kan? Bahkan katanya lu emang kerjasama sama, produk tersebut gitu loh. Makanya lu bisa jual dengan bebas dalam kuantiti banyak dan perusahaannya juga nggak marah, nggak ada klarifikasi gitu loh. Ya nggak masalah gitu loh. Tapi paling nggak jangan bilang itu punya lu. Dan next time kalau misalnya itu adalah repackaging atau rebranding, pastikan sablonan merek yang lamanya itu lu bersihin dulu. Jangan karena kejar target tanggal kembar atau nggak apa, akhirnya jadi bumerang gitu buat lo. Balik lagi ke WT lu itu. Lu aja kagak tahu kalau misalnya WT lu itu pada saat didaftarkan ke BPOM itu ada stikernya atau tidak. Apa sudah lulus BPOM dulu baru lu tempel stiker yang bisa membuat orang berpikir kalau misalnya itu misleading dari white tomato itu. Sama yang masalah stem cell ya kan, itu bukan stem cell tapi itu phytocell ya pokoknya itulah ya. Nah dengan alasan customer itu, pembeli itu, masyarakat Indonesia itu lebih taunya dengan istilah stem cell. Nah maksudnya lu kan ini adalah dokter yang besar. Gue tahu banyak banget mungkin orang-orang lain yang pakai kata stem cell juga untuk menjual produknya. Tapi menurut gue pribadi, karena lu itu adalah seorang dokter yang cukup besar, followers lu banyak di platform yang besar juga, lu harusnya bisa berbeda dengan orang-orang yang lain, ya kan? Justru lu harus kasih tahu ini adalah phytocell dan lu harus edukasi apa itu phytocell, bedanya apa sama stem cell. Bukan malah jadi ikut-ikutan bilang ini juga stem cell. Tapi ada hal positifnya juga ya, kalau misalnya gue lihat dari podcast itu, ya intinya dia mengakui kalau misalnya ada beberapa marketingnya dia itu ada yang ibaratnya berlebihan ataupun salah gitu. Nah itu udah oke menurut gue.
Dan dia ada minta maaf juga, ya kan, seorang DRL yang mungkin selama ini tidak ada yang mengkritik, berasa yang paling hebat, yang paling ini, yang paling tinggi gitu kan, bisa minta maaf dan menyadari kalau mungkin ini adalah karma, bla 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 bla. Itu yang gua lihat sesuatu yang oke lah gitu. Dan dia bilang kalau misalnya produk dia tidak ada yang berbahaya, gue tahu maksudnya karena tidak ada hydroquinone dan merkuri di produknya. Tapi masalah DNA salmon, ya karena lu jualannya di Indonesia nih, lu harus ikutin aturan BPOM. Kalau BPOM bilang bahaya, tidak direkomendasikan, ya udah nurut gitu, ya. Apalagi lu kan dokter yang besar, punya followers banyak, yang jadi tolak ukur. Nah, kalau kayak gitu kan lu juga berarti nakal dong, ya kan? Walaupun di negara lain, oke, nggak ada masalah, udah biasa dijual bebas. Jadi gue sebagai orang yang pernah pakai produknya dia dan juga sebagai orang yang pernah ya datang ke kliniknya dia, ya hasilnya ada nggak? Ada, di muka gue ada gitu loh. Jadi yang dibahas ini ya bukan masalah produk dia bagus atau jelek, tapi yang dipermasalahkan apa yang dia klaim, misalnya mengandung WT, white tomato, ternyata hanya glutathione, walaupun dia bilangnya ini adalah ekstrak dari white tomato atau nggak apa, ya kan, karena ada produk serupa yang benar-benar nggak klaimnya itu adalah glutathione-nya gitu. Jadi bukan masalah bagus atau nggak bagus, efek atau nggak efek gitu yang dipermasalahkan di sini gitu. Tapi masalah teknik marketingnya gitu loh, yang mungkin bisa menimbulkan misleading. Ya itu menurut gue pribadi ya. Dan makanya banyak orang yang kecewa karena dia itu sempat dianggap sebagai dokter yang benar-benar panutan, dokter yang benar-benar pinter, dokter yang benar-benar jadi tolak ukur gitu. Nah, itulah yang membuat orang kecewa gitu. Jadi jangan salah sangka ya. Maksudnya jangan salah sangka dalam arti apa? Jangan salah target gitu. Yang ditargetkan itu, yang menurut gua ditargetkan itu adalah produk yang tidak sesuai klaim isinya. Walaupun ya isinya glutathione ya, ada efeknya nggak? Ada. Bagus nggak glutathione itu buat tubuh? Bagus gitu loh. Paham ya sampai sini ya? Jadi menurut gue kemarin setelah gue nonton, ibaratnya kayak, aduh nanggung banget gitu. Kalau misalnya emang mau luruskanlah semuanya gitu. Jangan ada ini yang itu lagi gitu. Jadi gue udah lihat klarifikasi pacarnya si Doksun. Dan menurut gue, shock ya. Itu menurut opini gue ya, kalau misalnya klarifikasi dia itu adalah fakta ya, itu agensinya tuh perlu dipertanyakan tuh. Itu agensi sampah itu. Jangan-jangan agensinya punya si DRL lagi. Semuanya udah disetting gitu. Ya benar kalau dibilang penjebakan, ya benar kalau misalnya itu emang ada kerjasama sama DRL, antara agensinya sama DRL-nya itu ya benar ya. Itu dijebak itu. Pertanyaannya tujuannya buat apa sih DRL lu sampai segitunya, ha? Lu kayak kurang sibuk atau gila-gila engagement atau apa? Lu kagak ngerti yang namanya prioritas gitu, ha? Prioritaskan dulu ya. Skincare lu yang diduga overclaim, ya itu diklarifikasi dulu gitu loh. Benahi dulu, bukan nyari-nyari engagement, nyari-nyari kubu, ya kan? Susah ya kalau emang udah terbiasa hidupnya tuh apa-apa duit, apa-apa ngebeli orang, apa-apa duit, apa-apa ngebeli orang gitu, ya kan? Kenapa? Lu kasih dia 30 juta supaya 1 bulan sekali gitu bisa bikin konten berbagi gitu, ha? Supaya dia nggak bikin konten tentang lu lagi gitu, jadi ada dialihin gitu ke konten lain gitu, ha? Dan di video itu jelas ya, lu tuh kayak nge-framing seolah-olah lu tuh dibully dan seolah-olah tuh kayak lu mau menekankan tuh kalau misalnya si Doksun ini nggak bully lu, dan akhirnya memframing seluruh masyarakat Indonesia untuk ya udah kasihan sama lu gitu dibully, ha? Padahal menurut gue pribadi dia nggak ngebully, dia impersonate. Dia juga kagak sebut nama gitu loh. Kenapa lu yang berasa gitu? Iya nggak? Terus si Doksun juga bukannya bilang, loh kan gue nggak sebut nama, gue cuma bilang Doksun. Emang lu ngerasa gitu sebagai Doksun? Pertanyaannya lagi yang gue bingung ya, itu kan DRL ya kan, timnya itu banyak banget tuh ya, harus dikelilingi oleh orang yang cerdas dan pintar gitu. Itu kagak ada yang tegur apa kelakuan DRL sampai segitunya, kayak apa sih, kayak lu mau cari apa sih? Kayak rada-rada NPD ya kalau menurut gue ya. Gue yakin sih tim-timnya udah negor dia gitu loh, tapi namanya orang NPD nggak bisa diatur. Mungkin bininya juga udah enak kali tegur dia gitu loh, ngerti gak sih? Gue yakin banget sih, gue yakin banget nggak mungkin timnya itu nggak ada yang tegur dia gitu loh.
Tapi namanya orang NPD itu mah udah nggak ada obat menurut gue ya, nggak ada obat. Yang penting puasin ambisinya, yang penting puasin dirinya sendiri, berasa dirinya bener, berasa dirinya yang paling tinggi tahtanya, berasa dirinya yang semua orang tuh harus nurut sama dia, nunduk sama dia. Semua orang bisa gue beli, seolah-olah harus kayak begitu gitu ya, di otak lu gitu kan. Kesian sih gue sama orang-orang yang yang menjadi timnya dia gitu, mungkin udah tertekan kali ya, udah apa sih nih bos gue nih, kayak otaknya rada-rada tolol gitu loh ya. Orang lagi ada masalah satu belum beres ya, bukannya difokusin, diklarifikasi, dibenahin gitu loh. Ini malah cari lagi masalah baru gitu loh. Hah? Emang rada lain, sumpah emang rada lain. Gue kadang-kadang gue aja greget gitu loh, ngerti gak sih? Greget gue. Makanya tahu kan sekarang kenapa gue tidak mau datang ke podcastnya walaupun gue diundang. Hah? Alasannya itu tadi, ya. Gue tahu kalau misalnya gue datang ke sana, gue bakal di framing, ya kan. Walaupun ya gue sih bisa-bisa aja ngejawab ya. Gue juga, maksudnya gue yakin skill gue sama skill dia nggak kalah, bisa boleh diadu gitu loh ya, dalam hal ngebacot gitu ya. Tapi gue bacotnya beda sama dia. Gue bacot bener, kalau dia tuh asal bunyi, yang penting bacot gitu loh. Kalau gue tuh bacotnya gue bener dulu, dasar gue tuh kebenaran gitu loh ya. Satu doang dasar gue, kebenaran. Apalagi kalau misalnya gue podcast di tempatnya dia ya kan, dia yang edit, timnya dia yang edit sesuai dengan kemauan dia yang ada. Kemungkinan bisa jadi ya hasil podcastnya bisa-bisa dipotong-potong, di framing, diputer-puter ya kan, seolah-olah gue mensupport dia mungkin, atau enggak seolah-olah gue mendukung dia, atau enggak seolah-olah gue yang salah mungkin gitu ya. Banget kesabaran gue lihat apa yang terjadi tentang dia di dunia persosmedan ini ya. Dan satu lagi yang paling gila ya, itu si Doksun udah bener-bener keberatan kalau video dia diposting tanpa izin. Diposting lagi sampai total 4. Itu orang emang bener-bener sengaja emang dia. Aduh, untungnya netizen udah pada pinter ya. Ya untungnya juga pacarnya udah klarifikasi gitu, karena klarifikasi itu akhirnya gue jadi tahu gitu. Kalau kemarin gue sempat bingung ini mana yang benar gitu kan ya. Sekarang udah klarifikasi ya, lebih jelas lagi ya. Terlepas dari gue nggak tahu itu klarifikasi juga benar atau enggak ya, tapi kayaknya benar gitu. Menurut gue kayaknya benar.